Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Oh iya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Hampir 2 bulan lamanya aku nggak upload ya teman-teman, berhubung abis mudik. Seperti biasa kalau aku lagi di kampung halaman tuh waktunya aku fokus bersama keluarga dan menikmati suasana di kampung halaman. Dan untuk mudik kali ini tuh aku lumayan lama, kurang lebih 2 bulan pokoknya di kampung tuh lumayan lama. Jadi waktunya lagi pengen istirahat aja gitu sebelum menjelang bulan Ramadan. Ya kan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya teman-teman. Rasanya baru aja kemarin gitu kita nisfu Sya'ban gitu, Ramadan, Lebaran, sekarang udah mau bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur ya teman-teman, agar kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman apabila selama ini konten aku ada perkataan yang kurang baik atau ada yang kesindir, kesinggung gitu. Namanya manusia ya teman-teman, ada aja gitu, entah itu dari perilaku ataupun perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Pokoknya mohon maaf banget untuk semua teman-teman, untuk semua subscriber aku. Pokoknya mohon maaf ya teman-teman, semoga semuanya memaafkan dan setiap konten yang aku bagikan itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi pada video kali ini tuh aku mau bebersih ya, karena abis ditinggal pulang kampung seperti biasa. Ini jadi rutinitas aku dan selalu rumahnya berantakan karena di sini kan emang masih ada yang jaga gitu, ada saudara aku gitu yang jaga di warungnya. Jadi ya namanya juga laki-laki ya, jarang banget ngerti sama namanya bebenah kayak gitu. Nah jadi ini otomatis, dan kalau habis pulang kampung itu pasti aja meninggalkan ya pakaian yang sangat banyak gitu. Kalau habis pulang kampung pasti banyak banget pakaian yang harus diurus gitu, karena mulai dari spray segala macam itu semuanya aku ganti ya teman-teman. Nah, seperti kalian lihat di awal video itu tadi, aku rumahnya sangat berantakan karena kemarin tuh pas pulang nggak langsung bebenah gitu, jadi ada acara lagi di keluarga, ya udah gitu ditinggalin dulu. Dan ini baru sempat ya teman-teman. Gimana nih kesibukan teman-teman semuanya sekarang yang lagi pada nonton videoku, sambil pada ngapain nih teman-teman semuanya? Gimana, udah prepare untuk bulan puasanya? Karena ini kurang lebih 20 hari lagi ya kita memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah, pokoknya sehat-sehat untuk semuanya dan jaga kesehatan terus ya buat teman-teman semuanya. Nah, lanjut lagi, di sini aku membereskan di area sini ya teman-teman. Entah kenapa sih kalau rumah ditinggalin gak ada penghuninya, walaupun ada sih penghuninya, cuman ya namanya juga laki-laki ya, balik lagi itu kayaknya kalau pas nyampe lagi ke sini tuh debu tuh sangat tebel banget gitu. Nah, di sini aku mau coba pindah-pindahin ya, karena kemarin tuh kan kayaknya pas mau pulang tuh cuman kayak karena buru-buru gitu ya. Kalau pasti mau pulang atau dari kampung ke sini juga sama gitu, pasti selalu terburu-buru kayak gitu. Nah, ini lanjut lagi, aku masih merapihkan perbajuan ya, nggak ada kelarnya. Kenapa begitu? Karena ya emang kita jadi kayak makanan sehari-hari ya, kayak makan sehari 3 kali gitu. Mau gitu pun baju gitu pasti ada aja gitu, apalagi anak aku dan aku pribadi dan suami juga
tipe yang tiap harinya tuh ganti, apalagi di sini daerah Tangerang itu panas banget ya teman-teman. Di daerah kalian gimana nih sekarang cuacanya? Apa udah ada hujan-hujan? Kemarin-kemarin tuh ada hujan-hujan gitu, kalau pagi mendung, siang terang gitu. Kalau sekarang ini udah lagi panas-panasnya banget ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut lagi rapihkan perjaketan. Kalau kita mau kemana-mana gitu ya wajib banget pakai jaket, dan ini tempatnya khusus gitu, tempat khusus untuk jaket-jaket yang mau dipakai buat keluar. Nah lanjut lagi aku mau rapihkan si kabel perkabelan gitu. Kalau misalkan mau nyetrika, oh iya aku nggak langsung lepit ya untuk baju-bajunya, karena memang begitulah kalau abis dari pulang kampung. Dan kebiasaan mertua aku tuh selalu setrika, jadi kebawa sampai ke sini gitu. Dan akhirnya kalau abis pulang kampung tuh pasti aja wajib nyetrika, karena kayak udah masuk ke alam bawah sadar gitu ya gitu. Pakaian tuh kalau nggak disetrika jadinya nggak enak gitu. Nah ntar lama kelamaan juga kayak seperti biasa lagi gitu, cuci kering, lepit, simpan, udah. Sebenarnya sih kalau cuci kering langsung lipat itu nggak bakal kusut ya teman-teman, tapi kalau misalkan cuci kering ditumpuk baru itu bakalan kusut ke pakaiannya gitu. Jadi berhubung ini aku habis mudik, jadi kayak di alam bawah sadar gitu, refleks aja gitu. Jadi kalau nggak disetrika tuh kayaknya nggak enak. Nah ini alhamdulillah akhirnya udah kelar gantungan ya, begitulah stok gantunganku yang sangat banyak. Nah lanjut lagi di area sini, dan mohon maaf ya teman-teman, ini rumahku kontrakan aku tepatnya ini tuh masih belum rapi, dan aku masih bingung ini gimana cara menyusunnya gitu, karena udah berbagai tempat, bermacam-macam pindah gitu, kira-kira yang sekiranya enak dipandang dan nyaman gitu, masih belum menemukan. Semoga nanti bisa menemukan titik yang oh ya ini nyaman gitu, oh ya ini tempatnya di sini gitu. Nah di sini kayak lorong gitu ya, di sini lorong dan agak gelap juga karena berhubung konslet ya dari atasnya, jadi nggak ada lampunya kayak gitu. Nah di situ juga biasa aku menyimpan atas-atas, terus sendal-sendal dan lain-lain itu di situ, karena kan berhubung ini di kontrakan, jadi aku nggak punya lemari yang besar kayak gitu, bupet ya kalau bahasa aku sih bupet gitu, lemari kayu yang buat tempat penyimpanan. Jadi ya udah aku akalinnya pakai rak plastik kayak gini gitu. Nah masih berlanjut lagi, jadi di sini tuh tempat tas-tas. Kemudian kalau si anakku masih kecil, ini biasanya aku pakai buat tempat buat tempat pempes kayak gitu teman-teman. Nah di situ, dan jangan salpok, di situ ada Laurier punya aku juga ya, stok. Nah jadi di situ biasanya kalau anak aku masih pakai pempes, sebelahan tuh, yang satu sebelah buat pempes, yang satu buat punya ibunya gitu. Nah alhamdulillah udah kelar untuk masalah rak sebelah sini ya. Nah lanjut lagi, nah kalian pokoknya bisa lihat sendiri. Jadi aku tuh kalau misalkan lagi capek banget, udahlah biarin aja daripada aku membereskan tapi dalam keadaan emosi, itu yang bakal nggak efektif ya, dalam artian itu bakal menguras emosi gitu. Kadang yang kena sasaran itu anak aku, suami gitu. Dulu awal-awal nikah aku belum bisa ngontrol emosi, belum bisa menempatkan gitu, jadi semuanya harus serba perfect, serba rapi dan serba bersih, yang akhirnya suami dan anak aku kena sasaran gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu mungkin lebih dewasa lagi gitu ya, jadi semuanya ya udahlah semengalirnya aja gitu. Kalau misalkan berantakan ya udah biarin, nanti juga ada waktunya buat membereskan gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan diri gitu, nggak terlalu memaksakan diri buat sempurna, buat perfect.
waktu gadis kan emang semuanya serba harus bersih, rapih, terlihat enak, wangi, tapi beda hal dengan setelah menikah ya teman-teman, karena ada anak, ada suami kayak gitu. Nah, di sini lanjut lagi, aku mau membereskan sekitar area sekitar sini ya teman-teman. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri, ini tuh super berantakan, tapi kalau misalkan kita udah niat dalam hati gitu, udah kesentuh gitu, maksudnya udah, oh iya udah waktunya nih kita beres-beres, semuanya pasti diberesin. Kalian gitu juga nggak sih? Kalau misalkan beberes, aku juga kadang bingung kok aku bisa kayak gini gitu, tapi kalau misalkan lagi rajin banget semua diberesin gitu. Tapi kalau misalkan lagi mageran, ya itulah gitu, aku kan kadang ya udahlah biarin aja daripada aku bikin emosi gitu. Jadi ya udah mengalirnya aja. Di sini lanjut lagi, aku bersihin untuk permadaninya. Jadi aku sukanya lesehan kayak gitu ya. Sempat mau beli sofa juga untuk ruang tamu ini, karena emang aku masih ngontrak di perantauan, dan nanti kalau misalkan pindahan itu harus bawa barangnya yang super banyak gitu. Jadi ya udah, aku lebih memilih untuk lesehan aja ya teman-teman. Nah, di sini lanjut lagi, karena berhubung aku beberesnya itu di malam hari, jadi ini tuh hordeng-hordeng udah ditutup ya. Ini jadi aku mulai bebenahnya itu dari abis maghrib ini sampai kira-kira jam 9 malaman gitu. Kalian lihat sendiri itu berdebu-debunya karena emang paginya itu kan aku abis pergi, jadi sore istirahat dulu sejenak, abis maghrib baru aku mulai untuk bebersih gitu. Nah, ini lanjut lagi yuk di kamar ya teman-teman, di area kamar, dan itu perintilan aku buat ngonten yang belum sempat diberesin, karena ini aku tuh kan ngewarung ya gitu, jadi pendapatan harian tidak tetap gitu, jadi setiap hari tuh wajib banget ditulis gitu. Jadi meja ini tuh nggak pernah yang namanya rapih gitu, kadang pagi dirapihin, ntar sore berantakan lagi, begitulah. Apalagi ditambah bocil, toddler yang masih sedang-sedangnya semuanya pengen tahu gitu. Kadang kita udah berapihin, ibu ini apa gitu, pokoknya kalau punya toddler tuh bikin emosi. Makanya biar nggak tambah emosi, jadi aku memutuskan untuk tidak terlalu perfect dalam hal apapun, karena ya begitu gitu. Mungkin masa-masa ini juga yang nantinya bakal kita rindukan pas anak kita udah dewasa nanti ya teman-teman. Jadi yang masih punya toddler, yang masih punya anak balita, selamat menikmati ya, ikhlas lillah karena Allah gitu, karena memang masa-masa ini sebentar kok, nggak bakal lama gitu. Kadang aku juga kalau lagi emosi banget gitu ya, namanya manusiawi, wajar lah ya gitu emosi gitu, punya toddler yang super aktif dan bikin menguras emosi. Jadi ya udah, ketika aku lagi emosinya ya udah aku lagi inget lagi gitu, flashback, oh iya masa ini sebentar loh gitu. Kayak kemarin aja baru juga lahiran gitu, tiba-tiba udah toddler, tahun depan udah mau SD gitu. Ya Allah, cepet banget ya. Pokoknya untuk ibu-ibu di luar sana, ikhlas lillah ya karena Allah, semangat semuanya menjalankan rutinitas sehari-hari, mau yang itu ibu full di rumah ataupun mau ibu yang bekerja, semuanya sama ya teman-teman gitu. Semuanya punya kesibukan masing-masing. Terkadang juga aku mikir gitu, kalau misalkan jadi working mom gitu, emang sih ya kalau kita suka mandang kayak gini gitu, kayaknya jadi working mom enak gitu ya. Tapi di satu sisi lain gitu, yang teman-teman aku yang jadi working mom lebih enak katanya gitu ya, jadi full IRT gitu.
Tapi mereka juga ada yang bilang katanya Poli RT itu lebih pusing katanya gitu. Tapi ya itu masing-masing kita bagaimana kita menjalaninya ya teman-teman. Ada yang disyukuri gitu, ada yang dinikmati. Yang penting kita ikutin aja sesuai dengan suami yang mau gitu. Karena ketika kita udah rumah tangga, kita nggak bisa sepenuhnya ingin menyesuaikan dengan diri sendiri ya, karena kita punya pemimpin. Sekarang kita udah berumah tangga, punya pemimpin, punya aturan, nggak bisa seenaknya seperti kita sebelum menikah. Jadi ya inilah gitu, nikmatilah apapun itu takdirnya gitu. Yang penting ketika jadi working mom, yang penting suaminya ikhlas, ridho, insya Allah bakal berkah gitu. Tapi ketika kita kekeh tetap ingin jadi working mom tapi suami tidak mengizinkan, nauzubillah ya teman-teman, jangan sampai kita melawannya gitu. Karena dulu kan ridho Allah ridho walidain ya di telapak kaki ibu. Kalau sekarang kita udah berumah tangga, berpindah gitu, tapi tetap kewajiban kita kepada orang tua itu tetap sama ya teman-teman. Nah di sini lanjut lagi kita buat lapel ya, mau ngepel karena emang kalau misalkan kita bebenah gitu nggak dipel kayaknya nggak enak banget. Nah, di sini aku lanjut lagi buat ngelap semua barang-barangnya ya, mulai dari meja, kemudian rak TV, dan mohon maaf untuk rak TV-nya sangat tidak estetik dan udah rusak gitu ya, karena ini udah lumayan lama juga, udah sekitar 7 tahun atau 8 tahunan dan lumayan awet ya. Lanjut lagi ini ke etalase dan ke bagian bawahnya. Nah, lanjut lagi ke area sini. Jadi ini tuh tepatnya tempat apa ya? Aku juga nggak ngerti gitu. Pokoknya ini lorong serbaguna, semua ada di sini. Dan seperti yang dijelaskan di awal, itu aku masih belum menemukan penempatan yang sesuai gitu, yang sekiranya ini pantasnya di mana ya. Mungkin teman-teman gitu barangkali gitu mau ngasih masukan, oh ini bagusnya di sini mam, di sini gitu, sangat diterima ya teman-teman gitu, berharap banget ya. Lanjut lagi ke area sini, mulai dari dispenser, kemudian kulkas, dan jangan salah lock, di sini kulkasnya ada dua ya, karena yang satunya itu kebetulan udah nggak dipakai gitu. Alhamdulillah udah di penghujung video ya teman-teman. Semoga apa yang aku sharing itu ada sisi baik yang bisa diambilnya ya teman-teman, dan untuk kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.